Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, gimana kabarnya? Siap, Pak. Alhamdulillah sehat, Bapak. Pak, silakan Agus. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadan Darmawan, Esos SEMSI. Saya sebagai Kepala Bidang Pemakaman dan Pertanahan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Kabupaten Tangerang. Saya sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Fanani, Kasih Perencanaan, Pengendalian, Pemakaman dan Pertanahan pada bidang pemakaman dan pertanahan sebagai coach. Bagus. Ya, Pak. Di ruangan ini kita hanya berdua saja. Ya. Jadi apabila Pak Agus nanti bercerita apapun juga saya akan keep dan tidak ada yang mengetahui orang lain. Insya Allah apa yang nanti Pak Agus sampaikan di sini cukup kita berdua saja yang tahu. Siap. Baik, terima kasih Pak Agus. Sami-sami, Pak. Ya. Siap. Pak Agus bisa bercerita banyak. Ya. Kira-kira tantangan apa nih atau kendala apa yang selama ini Pak Agus alami lah selama menjabat sebagai Kasih Perencanaan? Terima kasih, Pak, atas waktunya yang diberikan oleh Bapak untuk saya. Alhamdulillah bahwa selama ini kendala pun ada sih, Pak, dan juga tantangan juga luar biasa ada. Jadi pertama-tama kita melaksanakan tugas kami juga dengan tim bahwa uraian tugasnya adalah sebagai Kasih Perencanaan, Pengendalian, Pemakaman dan Pertanahan di bidang pemakaman dan pertanahan. Biasa, Pak, pada awal tahun biasanya banyak usulan dari OPD pengusung, yaitu baik dari Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan atau dari bawah dari kepala desa dan kecamatan, di mana kita memilah-milah mana-mana yang harus kita tindak lanjuti sesuai dengan pagu anggaran kita. Nah, setelah itu kita bikin surat nota dinas ke Pak Bupati untuk pembentukan tim survei, di mana tim survei itu diikuti oleh OPD terkait, yaitu terutama Dinas Tata Ruang, Dinas Bina Marga Sumber Daya Air, dan juga Dinas Pendidikan bagi yang nanti klausulnya ada di pendidikan, yaitu Dinas Kesehatan, dan juga di instansi wilayah yaitu kecamatan dan desa. Nah, setelah tim survei kita bentuk, Pak, nanti kita tunggu tim survei itu, dan juga tim survei itu juga melibatkan APH sebagai pendampingan, yaitu dari pihak Polres dan juga dari pihak kejaksaan. Nah, setelah tim survei turun dari Pak Bupati SK-nya, maka kita sesuai dengan anggaran kita, mana-mana aja yang kita pilih, kegiatan mana aja yang harus kita tindak lanjutin, yang terutama untuk skala prioritas barangkali, Pak, atau merupakan program unggulan dari Pak Bupati. Nah, setelah kita pilih-pilih, baru ada beberapa kegiatan kita tuangkan dalam RKA dan MPA. Setelah muncul DPR-nya, baru kita terjunkan tim survei untuk ke lapangan. Tim survei dari kita sendiri, dari staf-staf kita, alhamdulillah, karena mereka juga pengalamannya sudah sangat luar biasa, karena pengalamannya luar biasa dan pengalamannya banyak sekali untuk tim survei ini, dan juga melibatkan yang tadi alasannya di wilayah mana, kecamatan mana, kita melibatkan kecamatan dan desa, dan tentunya APH akan mendampingi kita untuk tim survei. Nah, setelah tim survei itu ada, Pak, barangkali kita menindaklanjuti, yaitu untuk expose di internet kita, mana-mana. Biasanya di survei itu satu kegiatan ada yang satu lokasi, ada yang 3 lokasi, biasanya lebih dari satu lokasi, Pak, karena ini itu sebagai pembanding ya, untuk pembanding mana lokasi yang terbaik
untuk sarana apa yang diperlukan. Sarana sarana pendidikan, atau untuk puskesmas, atau untuk TPU, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah itu kita ekspos mana yang lokasi yang tepat, dan ekspos itu juga kita tetap melibatkan dari pihak-pihak internal kita, dari tata ruang, dari BPKAD tentunya, makanya bahwa yang mengikuti tim survei itu, terutama dari APH juga, kejaksaan juga. Jadi kita menentukan lokasi bukan kita sendiri, bukan dinas Perkim atau bidang pemakaman dan pertanahan, tetapi kita ada semacam pointernya. Lokasi ini baik, lokasi ini bagus, lokasi ini kurang baik, atau lokasi ini sangat bagus. Baik, bagus apa yang tadi sudah sampaikan dari mulai proses tadi perencanaan berarti ya. Nah, benar ya perencanaan diawalinya ya. Betul. Nah, kemudian tadi melihat setiap awal progres ini diawali dengan usulan-usulan dari dinas terkait. Dan tentunya apa yang telah disampaikan sama Pak Agus tadi, bahwa setelah usulan-usulan ini direkapitulasi secara prioritas ya, dan kemudian diusulkan kembali ke tim TAPD bahwa mana saja si kegiatan-kegiatan ini yang menjadi secara prioritas, baik itu tadi sarana pendidikan, ada sarana kesehatan, kemudian ada sarana jalan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah apa yang telah disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa perencanaan dari proses, kemudian setelah masuk ke dalam DPA, kemudian dilanjutkan dengan proses ada survei ya, dan diawali tadi membuat SK Bupati ya, mengenai tim survei. Apa benar Pak Agus? Betul. Kita jadi sebelum survei itu tentu kita tidak satu lupa, barangkali ada tim survei SK Bupati yang sudah diterbitkan, karena kita juga melibatkan pihak-pihak OPD terkait itu. OPD terkait yang tadi saya sebutkan, ada Bina Marga, ada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, ada di wilayah kecamatan, dan juga pasti kita ada pihak yang mendampingi, baik pihak Polres maupun pihak kejaksaan. Baik, terima kasih Pak Agus. Berarti setelah perencanaan pastinya ada program selanjutnya. Apa kira-kira Pak Agus setelah perencanaan? Setelah perencanaan, kita persiapan tadi Pak di survei tadi ya. Jadi perencanaan, persiapan. Nah, nanti setelah ada pelaksanaan, nanti ada pihak dari PPTK pengadaan, yaitu kasih pengadaan tanahnya, yang akan menjelaskan dan akan mengingat secara rinci dari kasih pengadaan tanah. Baik. Berarti setelah persiapan dari mulai survei, kemudian ekspos ya, kemudian ada beberapa yang dilaksanakan ya dalam tim survei atau tim yang melaksanakan kegiatan lanjutannya. Tentunya Pak Agus melaksanakan dengan beberapa OPD tadi ya, beberapa OPD yang tadi ada Bina Marga, ada Bapeda, ada BPKAD, kemudian pendidikan dan sebagainya. Tentunya apa yang telah disampaikan dalam progres persiapan ini, apa yang dilaksanakan oleh atau hasil outputnya tuh dari tim-tim ini yang tadi dilaksanakan dalam persiapan ini. Jadi output yang ini kita adalah berita acara yang ditangani oleh tim semuanya, jadi tim survei yang ada yang terkait tersebut Pak. Jadi kalau seandainya ada kita survei, ada berita acaranya, ada kesimpulan surveinya, terus ekspos juga. Di ekspos ini kita ada berita acaranya, dan juga ada lokasi yang mana nih di berita acara. Karena kalau tidak begitu, seolah kita dianggap tidak independen, gitu kan. Kalau sudah seperti ini kan tidak ada halangan buat kita ya untuk melaksanakan kegiatan itu. Baik ya, berarti tadi poin pertama dari perencanaan, yang kedua persiapan, tentunya program atau tahapan berikutnya setelah dua tahap tersebut. Dua tahap di dalam persiapan tuh ada Pak, paling yaitu untuk
terang aja, karena kita sendiri juga tidak mampu ya barangkali, dan aturan juga dalam peraturan perundangan kan harus diserahkan kepada independen. Makanya kita tunjuk tim penilai, bukan asal tunjuk, tetapi kita letakkan dan ini ke pihak WLP untuk dilelangkan itu tim penilai, dan juga nanti menilai penilaian harga tersebut. Oke, berarti tadi setelah dalam proses pendataan, Ya. kemudian ada penilaian dari Ya. tim appraisal ya. Ya. Nah, tentunya apa yang akan dilaksanakan setelah adanya laporan dari tim penilai ini? Tentunya hasil nominatif dari harga itu, Pak. Nah, hasil nominatif itu nanti kita tahap berikutnya di pelaksanaan kegiatan, yaitu dimusyawarahkan ya, nanti pihak kasih pengadaan tanah yang melaksanakan kegiatan itu. Baik. Berarti nanti setelah disampaikan hasil yang telah dilaporkan oleh tim KJPP, berarti disampaikan kembali kepada para pemilik tanah ya. Betul. Oke, baik. Itu dalam tahapan musyawarah ya, penyampaian harga atau sekalian musyawarah, nanti itu udah masuk ke tahap pelaksanaan kegiatan. Nah, tahap pelaksanaan kegiatan ada di kasih pengadaan. Baik. Bagus. Siapa? Kan tantangan tadi sudah diceritakan ya, baik itu dari perencanaan dan dari persiapan dan pelaksanaan. Kemudian ini kan kegiatan-kegiatan ini udah rangkaiannya dari proses awal gitu ya. Nah, sejauh ini apa yang menjadi inovasi dari Pak Agus nih? Siap. Terima kasih Pak. Untuk inovasi tentunya kita berkelanjutan kepada pelayanan kepada masyarakat. Nah, pelayanan kepada masyarakat karena di bidang pemakaman dan pertanahan ini ada pemakamannya, ada pertanahannya. Maka dari itulah diciptakan oleh bidang pemakaman dan pertanahan ini, yaitu sistem informasi pemakaman dan pertanahan. Yang jelas alhamdulillah kita singkat dengan SIMAPAN. Dan SIMAPAN itu yaitu menampilkan beberapa kegiatan kita yang kemarin-kemarin dan juga yang sekarang barangkali jadi sekilas gambaran umum kegiatan kita, apa yang kerjaan kita nih yang sudah kita tuangkan pada sistem informasi tersebut. Nah, bisa di SIMAPAN tersebut Pak, bisa dilihat juga ada progres pengadaan tanah, juga ada progres pemakamannya, dan juga ada tempat-tempat pemakaman umum yang ada di Kabupaten Tangerang. Yaitu hal ini untuk memudahkan masyarakat, yaitu kita melayani masyarakat agar mudah. Yang tadinya masyarakat datang ke sini, kita mencoba dengan sistem informasi ini, masyarakat bisa hanya pakai HP Android yang langsung bisa mengklik SIMAPAN di kaptangerang.go.id. Nah, itu kita bisa mengklik baik pendaftaran pemakamannya, untuk pendaftaran IPTN-nya juga. Karena kemarin alhamdulillah untuk tahun 2023 ini sudah kita upgrade Pak pemakamannya, yang tadinya kita hanya pemakamannya aja, ya kan. Untuk tahun 2023 ini ditambah lagi dengan sistem informasi pertanahan. Di situ memuat tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Dan alhamdulillah juga nanti bahkan kedepannya SPH nanti di SPH nanti sudah tidak usah manual lagi, sudah pakai sistem, dan termasuk juga untuk penerbitan IPTN, izin penggunaan tanah makam, kita juga sudah tidak manual lagi dan juga sudah pakai tersistem, dan orang juga bisa melihat nanti, bisa mengecek dengan nomor IPTN-nya berapa, nanti petugas yang ini. Dan alhamdulillah progresnya sekarang telah selesai. Dan terakhir dari Kominfo, karena kemarin kita publish untuk khalayak ramai, untuk khalayak umum bagi masyarakat, ternyata ada hacker masih dikarantina kan ini sistem SIMAPAN kita ini. Baik.
menjadi inovasi itu ya, Betul, SIMAPAN betul, ya, betul. sistem Ya, informasi sistem informasi pemakaman dan pemakaman dan dan apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi bahwa produk SIMAPAN ini sudah berinformasi ke masyarakat ya, atau ke publik, dan alhamdulillah apa yang disampaikan tadi Pak Agus bahwa masyarakat ini udah yang melihat informasi-informasi itu langsung berandroid ya, bisa melalui HP juga, dan tentunya untuk informasi-informasi ini untuk mempermudah masyarakat ya. Apa betul Pak Agus? betul, betul. Nah ini justru kita menciptakan inovasi ini untuk mempermudahkan pelayanan kita kepada masyarakat. Dan alhamdulillah Pak, ini sekedar informasi aja, dan SIMAPAN juga sudah tercatat dalam hak paten. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman ini telah tercatat, SIMAPAN telah tercatat dalam hak kekayaan intelektual, dan ini berlaku untuk 5 tahun. Dan alhamdulillahnya di sini penciptanya adalah Pak Dadan Darmawan, ESOS SE MSI. Alhamdulillah, ini bentuknya sertifikatnya Pak, mohon izin saya serahkan aja ke Bapak. Oke, Ya, baik Pak Agus. Baik, terima kasih. Apa yang menjadi inovasi Pak Agus, mudah-mudahan ini menjadi poin untuk ya informasi-informasi ya berhubungan dengan pertanahan pemakaman yang ada di Kabupaten Karawang. Dan saya menanyakan ke Pak Agus apa yang udah dilaksanakan ya tadi, kalau melihat dari penilaian atau capaian kinerja nih, kalau misalkan dari angka 0 sampai 10 kira-kira udah angka berapa nih pencapaian progres yang dilaksanakan? Ya, progresnya barangkali 7,5. Ya, Baik, 7,5 ya. masih banyak hal-hal yang perlu kita kembangkan lagi Pak, izin. Yang kedepannya lagi masih banyak, terutama untuk digitalisasi arsip nanti, supaya kita tidak mencari-cari arsip lagi Pak. Nah itu makanya dari 7,5 kalau ke 10 tinggal 2,5, makanya kekurangannya itu Pak, 2,5-nya itu yang ini. Mohon izin Pak. Baik. Terima kasih Pak Agus. Amin. Pak Agus nih, kalau misalkan nanti berkenan, misalkan 1 atau 2 bulan lagi setelah program atau planning nanti Pak Agus akan laksanakan, apakah berkenan untuk kita melaksanakan coaching kembali? Siap, berkenan Pak. Baik, terima kasih. Selamat sukses untuk Pak Agus. Sukses juga buat Bapak. Amin. Semuanya, mudah-mudahan semua apa yang menjadi rencana dan impian ataupun angan-angan, mimpi, tetap semuanya kinerja menjadi lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan Pak Agus bisa melaksanakan progres-progresnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sama-sama Pak.